Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Nashwa Salsabila dengan NPM 23128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem, khususnya perbandingan antara flow shop dan juga job shop. Saya akan menjelaskan dengan contoh sederhana, yaitu sistem pelayanan pada klinik. Sebelum masuk pada teori, mari kita bayangkan sebuah kasus ini, yaitu pada satu klinik hanya ada satu dokter yang melayani. Pasien datang setiap 5 menit sekali. Namun, waktu pemeriksaan pada satu pasien itu sekitar 15 menit. Menurut kalian, apa sih yang akan terjadi? Tentu aja, antrian akan semakin panjang karena pasien datang lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan dokter untuk melayani. Nah, kondisi seperti ini kita bisa analisis menggunakan simulasi sistem. Apa sih simulasi sistem itu? Nah, secara sederhana, simulasi sistem itu seperti membuat percobaan dari suatu sistem tanpa harus langsung mengubah sistem aslinya. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika pasien terus bertambah. Kemudian jika waktu pelayanannya lebih lama dan juga jika tenaga medisnya itu ditambah. Nah, di klinik, simulasi sistem bisa membantu kita untuk menghitung waktu tunggu pasien. Kemudian untuk mengetahui bagian mana yang paling lambat. Dan yang terakhir, itu menentukan apakah perlu tambahan dokter. Bagian yang paling lambat dalam suatu sistem bisa disebut bottleneck. Biasanya di klinik, bottleneck sering terjadi di tahap pemeriksaan dokter. Sekarang kita masuk ke flow shop. Flow shop itu sistem di mana semua pasien itu mengikuti urutan yang sama. Misalnya, pasien datang, daftar, periksa ke dokter, ambil obat, selesai. Semua pasien melewati jalur yang sama tanpa pengecualian. Sistem ini cocok untuk klinik umum dengan layanan yang standar. Kelebihannya itu alurnya jelas, kemudian mudah diatur, dan juga lebih sederhana. Tapi kekurangannya adalah kalau satu tahap itu lama, maka semua pasien ikut terdampak. Kalau dokternya lambat, semuanya ikut ngantri. Sekarang kita bandingkan dengan sistem job shop. Di sistem job shop, setiap pasien punya jalur yang sama, tapi berbeda sih. Contohnya, ada pasien yang langsung ke dokter umum. Kemudian juga ada pasien yang ke dokter gigi, atau juga ada yang ingin ke laboratorium dulu. Nah, tidak semua pasien itu mengikuti urutan yang sama karena kebutuhannya berbeda-beda. Sistem ini lebih fleksibel karena bisa menyesuaikan kebutuhan pasien. Jadi, alurnya berbeda-beda, namun pengaturannya lebih kompleks. Penjadwalannya juga lebih teratur dan juga agak menantang sih. Kalau disimpulkan secara sederhana, flow shop itu jalurnya tetap, kemudian cocok untuk layanan yang standar, dan juga lebih mudah dikontrol. Kalau untuk job shop itu memang jalurnya berbeda-beda, tapi cocok untuk layanan yang bervariasi dan juga lebih fleksibel, namun lebih kompleks. Jadi sebenarnya tidak ada sistem yang bagus secara mutlak. Semuanya tergantung dengan kondisi kliniknya. Kalau pasiennya kebutuhannya mirip, tapi banyak
pasiennya, flow shop itu jauh lebih cocok. Namun, kalau kebutuhannya beragam, job shop pasti itu lebih cocok. Dari pembahasan ini bisa kita lihat bahwa simulasi sistem itu sangat dalam. Dari beberapa penjelasan yang tadi telah dibahas, maka bisa disimpulkan bahwa simulasi sistem sangat membantu dalam merancang sistem pelayanan yang lebih efisien. Dengan simulasi, kita bisa memprediksi antrian, mengidentifikasi bottleneck, dan menentukan sistem mana yang paling sesuai. Jadi, keputusan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan analisis. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.